Audio Jungle. Audio Jungle. Direct Instruction Model atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pembelajaran langsung merupakan suatu pendekatan yang diarahkan oleh guru untuk mengembangkan pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural peserta didik. Jadi ada 3 esensi yang paling penting dalam model pembelajaran ini. Yang pertama, pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang istilah-istilah, unsur-unsur penting, dan seluk-beluk dari suatu peristiwa, orang, lokasi, waktu, atau sumber informasi yang tepat tentang suatu bidang ilmu tertentu. Yang kedua, pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang klasifikasi dan kategorisasi, pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan generalisasi, serta pengetahuan tentang teori, model, atau struktur dari suatu bidang ilmu tertentu. Kemudian yang ketiga, merupakan pengetahuan prosedural, di mana pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu yang mencakup keterampilan khusus dan langkah matematis, pengetahuan tentang teknik dan metode khusus, atau penentuan penggunaan prosedur dengan tepat. Ada satu lagi pengetahuan, tapi tidak digarap di dalam model pembelajaran langsung, yaitu apa yang disebut dengan pengetahuan metakognisi. Peranan pendidik, yaitu bagaimana mereka memperkenalkan konten baru. Bagaimana konten itu diperkenalkan, diberikan pemahamannya tentang pengetahuan barunya atau konten baru itu. Lalu peranan guru yang kedua, membimbing dan membagi pengetahuan. Jadi dia memfasilitasi terbangunnya 3 macam pengetahuan tadi itu. Lalu peranan peserta didik, pada saat gurunya memperkenalkan konten baru, otomatis peserta didik dia mendengar, dia belajar dengan baik, dan dia melakukan praktik. Lalu yang kedua, ada istilah dalam bahasa Inggris yang harus dibangun. I do it, we do it, and you do it. Saya melakukan itu, kita melakukan itu, dan Anda melakukan itu. Atau biasa disebut dengan model, lead, and test. Contoh, tuntun, dan uji. Jadi bukan hanya konten intinya yang diperkenalkan, melainkan juga bagaimana dia melakukan praktik terhadap konten itu. Sebenarnya berbeda ahli, berbeda pandangan. Tapi saya ingin mengutip pandangannya Kilbane dan Millman tahun 2014 yang menyajikan langkah itu hanya ada 4 langkah. Yang pertama itu introduction atau pengenalan ya. Guru dalam hal ini menggambarkan tujuan pembelajaran, berikut aktivitas yang akan dilakukan peserta didik, termasuk mendengar dan mengamati pelaksanaan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Itu masuk dalam introduction. Kegiatan awal maksudnya. Kegiatan selanjutnya guru memberi presentasi. Jadi mempresentasikan atau menyajikan materi
konten, dan peserta didik juga bisa merekam presentasi itu melalui rekaman video atau rekaman suara. Lalu yang ketiga, memberikan praktik terbimbing. Artinya guru di sini menganjurkan peserta didik untuk melakukan praktik, sembari guru juga memberikan bimbingan. Hal-hal yang bersifat teknis itu diarahkan dengan baik. Lalu poin keempat itu praktik mandiri. Setelah guru memberikan praktik terbimbing, dia memberikan praktik mandiri. Dan tentu saja praktik mandiri ini diberikan dalam bentuk tugas atau mungkin mengerjakan soal-soal atau kuis atau semacamnya. Dengan demikian, kalau saya bisa simpulkan, langkah-langkahnya itu mulai dari langkah pertama introduction, langkah kedua presentation, langkah ketiga praktik terbimbing, dan langkah keempat itu praktik mandiri. Saya kira demikian ya.